Malam Riyuth. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan kembali pada malam hari ini. Kesempatan yang istimewa untuk beribadah, bersukacita bersama-sama, melayani Tuhan. Pada malam ini saya berikan sebuah tajuk atau tema New Creation, ya, ciptaan baru. Pada umumnya kita suka yang baru, manusia suka yang baru, manusia mencari dan menginginkan produk-produk versi baru, laptop terbaru, handphone terbaru, baju baru. Kita suka yang baru dan kita mencari yang baru. Ya, bahkan yang paling nakal lagi pengen pacar baru. Ya, tapi anak Tuhan tidak boleh ya, amin ya. Amin. Ya, cukup satu kalau bisa ya. Apalagi istri hanya boleh satu. Coba kita lihat ayat firman Tuhan pada saat ini, 2 Korintus pasal 5. Apa yang Tuhan katakan mengenai yang baru, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Satu ayat saja kita baca bersama-sama untuk mendasari renungan kita pada malam ini. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, yang tidak bawa kita pada juga di depan. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Belum semua baca ya. Belum semua baca ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, maka dalam hidupnya itu ada yang baru. Dia menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya menjadi baru. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, segala yang baru datang kepada kita, menjadi milik kita. Ini yang harus kita mengerti, teman-teman ya. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang baru, ya. Orang yang bersatu dengan Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, maka dia mengalami suatu pembaharuan. Kita belajar kemarin dari Pastor Jesse Lantang ya, kita harus mengerti mana sebab dan mana akibat. Demikian dalam ayat ini saya menemukan ada dua hal. Yang pertama adalah sebab. Sebab adalah Christ is in you, ya. Ini merupakan sebab. Ini menjadi dasar, ini menjadi akar, ya. Ini sebuah kalimat pengandaian, kalimat bersyarat, ya. Kalimat bersyarat yang harus dipenuhi. Ketika kita memenuhi hal ini, memenuhi sebab ini, maka menyusul nanti ada akibat-akibat yang baik, ya. Kalau kita menginginkan asap, maka yang kita butuhkan adalah api. Ketika kita membutuhkan atau menginginkan asap, maka yang kita ciptakan adalah api. Karena api merupakan penyebab dari asap. Di mana ada asap, di situ ada api. Jadi api yang awal, api yang menjadi penyebab. Nah, sekarang di sini sebabnya adalah Christ is in you. Kristus di dalam kamu, ya. Atau setiap orang ada di dalam Kristus. Anyone is in Christ. Ini yang pertama, ini yang menjadi penyebab. Bagaimana supaya Kristus ada di dalam kita, atau supaya
kita ada di dalam Kristus, kita menerima Kristus oleh iman. Katakan, menerima Kristus oleh iman. Menerima Ya. Kristus oleh iman. Harus sungguh-sungguh menerima Kristus. Saya seringkali mempertanyakan, bahkan meragukan, apakah kita sudah benar-benar menerima Kristus dalam hidup kita? Percaya kepada Kristus dalam hidup kita. Mengapa saya pertanyakan itu? Karena kebanyakan dari kita sudah lahir menjadi Kristen. Artinya bukan pindah agama, ya. Saya yakin hampir semua kita di sini sudah lahir Kristen, artinya dari keluarga Kristen. Nah, hal ini membuat saya ragu, apakah kita benar-benar pernah menerima Kristus dalam kehidupan kita? Berkata kepada Tuhan, berkata pada Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kepada Engkau, ya Yesus. Ini penting. Ya, karena kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu apakah saudara menerima Kristus. Ya. Saya juga belajar membaca buku-buku, ya, buku-buku teologi, buku-buku kehidupan Kristen. Anak-anak pun perlu dituntun untuk percaya kepada Kristus, termasuk nanti anak saya, ya. Ada Sade Queen. Saya tidak bisa berasumsi bahwa Queen dan Galaxy sudah percaya kepada Yesus. Walaupun ayahnya, walaupun orang tuanya itu Kristen, bahkan hamba Tuhan. Masing-masing kita, ketika kita sudah mengerti, kita harus mengambil sebuah keputusan. Karena tidak ada iman yang diturunkan. Tidak ada iman yang diwariskan. Ini kita harus mengerti. Jadi kalau saudara belum pernah secara sengaja mengatakan bahwa saya menerima Engkau, ya Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, itu harus dilakukan. Ya, itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Sehingga kita ada sebuah kepastian bahwa kita adalah anak-anak muda, orang-orang yang beriman. Dengan cara ini kita nanti menjadi kehidupan yang berada di dalam Kristus, atau Kristus ada di dalam kita. Kemudian ketiga di sini saya sebutkan atau saya tuliskan, sadar Kristus. Ya, kita sadar selalu bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Sadar selalu bahwa kita percaya kepada Kristus. Sadar selalu bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Harus kita sadari, harus kita ingat selalu hal ini. Ini sebab, ya, setiap saat, setiap kita kali bangun, setiap kali kita sadar semacam ini, yang harus kita sadari adalah Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ini sebab, ini menjadi akar yang perlu kita sama-sama pahami dan camkan, ketahui dan sadari. Kemudian akibat. Akibat. Tadi sebab, anybody is in Christ, kita di dalam Kristus, itu adalah sebab, itu adalah kondisi, itu adalah syarat. Ya. Senantiasa hidup dalam Kristus itu merupakan syarat. Kemudian akibat, yang kedua adalah akibat. Akibatnya ketika kita sudah di dalam Kristus, akibatnya adalah ada sesuatu yang baru. The new creation has come. Ya. Kebaruan atau ciptaan baru itu muncul. Ada di dalam kita. Datang kepada kita. Nah hal ini tidak ada pada orang-orang yang belum menerima Kristus. New creation atau ciptaan baru itu tidak ada dalam konsep orang yang tidak memiliki Kristus. Ya, orang-orang di luar sana, walaupun mungkin baik kita lihat, walaupun mungkin kita lihat luar biasa, tetapi ketika dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia bukan ciptaan baru. Bukan ciptaan baru. Hanya di dalam Kristus, manusia itu bisa menjadi ciptaan baru. The new creation has come. Ciptaan baru itu datang. Sebelumnya belum ada pada kita. Nah, ini ciptaan baru. Ada dua pengertian dalam bahasa Yunani mengenai baru, ya, atau new. Pertama, baru itu dari sudut waktu. Baru dari sudut waktu. Contohnya kita punya sepatu baru, ya. Sepatu baru, katakan merek sepatunya Adidas, ya. Kita punya sepatu baru, Adidas. Kemudian sepatu ini menjadi sepatu lama.
kita sudah pakai setahun 2 tahun, kemudian sepatu Adidas ini menjadi usang, menjadi rusak, dan kita tidak suka lagi. Kemudian kita beli kembali sepatu Adidas yang baru. Nah, sepatu Adidas ini adalah sepatu baru, tetapi mereknya sama, benar ya? Ya, sama-sama Adidas. Nah, ini baru dalam hal waktu, ya. Baru ditinjau dari sudut waktu, tetapi jenisnya tidak baru. Nah, baru yang disampaikan dalam ayat ini adalah baru jenisnya. Jenis kehidupannya, kehidupan yang baru. Contohnya yang saya sampaikan tadi, contohnya sepatu. Ketika misalkan Adidas itu sudah rusak, sepatu Adidas itu sudah rusak, kemudian kita cari sepatu merek lain, contohnya Nike. Berarti jenisnya beda. Jenisnya baru, bukan hanya sepatunya yang baru, tetapi jenisnya pun baru. Nah, ini yang dimaksud di sini. Yang kedua, ya, jenis kehidupan kita setelah menerima Kristus itu adalah jenis kehidupan yang baru. Amin. Ya, ini sederhana sekali, tapi penting sekali. Bukan kehidupan yang lama itu dipoles. Ya. Bukan Adidas tadi yang dipoles, bahkan dibeli yang baru, bukan. Tetapi kehidupan baru itu menjadi jenis yang baru, yang tidak ada sebelum kita percaya kepada Kristus. Nah, ini harus menjadi pengalaman semua umat Tuhan. Dan saya seringkali melihat, walaupun umat Tuhan, walaupun orang Kristen, tetapi tidak ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia mungkin memoles hidupnya, ya, dia mungkin melakukan segala sesuatu, melatih dirinya supaya gampang tersenyum segala macam. Tetapi waktu akan membuktikan bahwa kehidupan semacam itu tidak akan bertahan. Nanti ada satu waktu, ada satu momen di mana dia akan kembali ke habitatnya. Ya, akan kembali sangar. Dia sabar sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi yang keempat kali dia nggak bisa sabar lagi. Nah, berarti di situ dia sebenarnya belum menjadi orang yang sabar, belum kehidupan yang baru, cuma ditutup-tutupi aja. Kita pikir sabar, ternyata mendam, ya. Beda ya, sabar dengan mendam. Sabar itu kan berarti sabar, ya sabar terus, gitu ya. Tapi kalau mendam, dia hitung-hitung, oh, Meto sudah sekali buat salah, ya. Kemudian besoknya buat salah lagi, oh 2 kali. Kemudian 3 kali, 4 kali. Mungkin dia tahan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tetapi yang ke-8 kali, wow, meledak dia, ya. Saya sudah sabar 7 kali. Ini sudah 8 kali kamu melakukan kesalahan. Oh, di situ dia meledak. Di situ dia menunjukkan siapa dirinya. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, maka buah-buah roh itu akan ada di dalam kita. Menjadi orang sabar. Sepertinya apa ya? Memang agak aneh ya. Kok sepertinya tidak bisa marah lagi? Ya, saya tidak tahu pengalaman saudara ya. Sepertinya tidak bisa membalas lagi gitu loh. Padahal kalau kita pikir kehidupan kita yang lama, sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, pada momen-momen semacam itu kita sudah beringas. Ya. Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus sungguh-sungguh dan kita sadar akan Kristus, maka kita tidak seperti itu lagi, sudah berubah menjadi kehidupan yang baru. Ya, menjadi jenis kehidupan yang baru, dan kita pun tidak terlalu berusaha sungguh-sungguh dengan hal itu, tidak terlalu mengusahakan, ya. Itu muncul aja dari dalam diri kita, tidak lagi membalas kejahatan itu, tidak lagi membalas fitnah-fitnah itu, ya. Kita difitnah, kita biarin aja, kita serahkan kepada Tuhan, seperti itu ya. Ya. Coba kita dengan kehidupan yang lama, oh, jangankan begitu. Ya, orang Jawa bilang senggol bacok, ya. Senggol aja udah bacok gitu. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh dalam Kristus, kita tahu, oh, tidak perlu dibalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Ya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Paling mungkin kita menangis di kamar. Ya. Aduh, Tuhan. Kita mengelus dada, saya tidak kuat Tuhan. Tetapi kita tidak balas. Dan kita pun tidak menginginkan hal-hal yang jelek terjadi atas dia. Ya, ini kehidupan yang baru. Ini yang harusnya datang. Ya. The new creation, kehidupan baru itu, ciptaan baru itu datang kepada kita. Ketika sebab yang pertama tadi sudah terjadi, ya, kita menerima Kristus, kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka ini yang akan terjadi. The new creation has come, sudah datang. Siapa yang merasakan di sini bahwa kehidupan baru sudah datang dalam hidupnya? Halo?
Siapa yang sudah merasakan bahwa kehidupan baru sudah ada pada hidupnya? Oh, belum ada. Berarti masih sama. Nah, ini perlu dicek lagi ya. Apakah kita benar-benar percaya kepada Kristus? Ya. Karena nanti kita akan merespons segala sesuatu itu seperti Kristus merespons, ya. Kalau kita melihat Yesus ya, bagaimana dia diperlakukan, ya. Bagaimana dia diperlakukan dan dia tidak membalas. Bahkan satu kali yang paling tragis itu, yang paling dramatis, ketika dia berada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, ketika dia mau ditangkap oleh serdadu-serdadu itu, kemudian Simon Petrus melihat hal itu dan dia begitu emosi ya, dia mengambil pisau, memotong telinga salah satu hamba itu ya, namanya Malkus itu, ya sampai putus, sampai putus. Kemudian Yesus ngapain? Dia ambil lagi telinga itu dan dipasang lagi di tempatnya ya. Yesus katakan, jangan pikir saya tidak bisa memanggil malaikat untuk memunahkan semua mereka ini. Artinya dia bisa melakukan sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dia bisa melakukan pembalasan. Dia bisa menghilang, dia bisa melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya, untuk membela dirinya. Ya, ada banyak hal Yesus diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Jangankan sopan ya, tidak manusiawi sama sekali. Tetapi Yesus sama sekali tidak membalas. Bukan karena dia tidak bisa membalas, beda ya. Kita tidak bisa tidak membalas karena kita tidak mampu membalas, ya itu beda. Tapi di sini Yesus adalah Tuhan dan dia bisa memanggil malaikat-malaikat berlaksa-laksa pasukan untuk mengalahkan semua serdadu-serdadu itu, tapi dia tidak lakukan itu. Dia menerima semua itu. Ya, karena dia tahu untuk apa dia datang. Itu kehidupan yang baru. Kualitas atau jenis kehidupan semacam ini yang dimaksud di sini. Kehidupan yang belum pernah ada sebelum kita percaya kepada Kristus. Ya, the new creation. Tubuh kita tetap ini, tetapi software kita di dalam diri kita ini dibaharui. Amin. Ya, metode tetap begitu, hidungnya tetap begitu, giginya tetap begitu ya. Kupingnya segitu juga lebarnya, tetapi ada sesuatu yang dari dalam. Diganti softwarenya itu ya. Sehingga cara dia menanggapi sesuatu berbeda dengan cara yang lama. Kalau cara yang lama kan jangan macam-macam gitu ya. Langsung siap-siap ya. Tetapi kehidupan yang percaya kepada Kristus, yang ada di dalam Kristus, ada ciptaan baru. Ya, ini yang pertama, akibatnya. Ini akibat, saudara ya. Yang kedua, dikatakan the old has gone. Ya, yang lama itu sudah pergi. Ya, yang lama sudah pergi. Di dalam Kristus ada yang datang, itu yang pertama tadi ya. Ada yang datang, new creation itu datang. Artinya belum pernah ada pada kita, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, dan kita menerima Kristus, maka itu datang. Tuhan berikan. Nah, itu Tuhan berikan. Kemudian yang lama itu pergi. Ya, the old has gone, telah pergi. Ya, yang lama itu berlalu, pikiran-pikiran lama itu berlalu, cara kita merespons, cara-cara lama kita merespons itu berlalu, asas-asas hidup yang lama itu sirna, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu lenyap, ya, mulai pergi meninggalkan kehidupan kita. Suka gosip mulai pergi, amin. Suka fitnah mulai pergi, suka mencuri mulai pergi, ya, meninggalkan kita, has gone. Suka bohong mulai pergi, ya, tidak ada lagi dalam kita, pergi satu persatu. Ya. Yang tadinya kita sukai, ya sekarang tidak doyan lagi. Ya. Itu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Saya catat di sini teman-teman, hal ini merujuk pada suatu tindakan selesai pada masa lalu. Ini merujuk pada sebuah pertobatan. Namanya bertobat itu tidak melakukan lagi. Namanya bertobat itu tidak seperti dulu lagi. Itu namanya bertobat. Kenapa? Karena sudah pergi, sudah lepas, sudah bebas, sudah merdeka. Itu yang kita dengarkan pada Jumat yang kemarin ya, pada hari Jumat Agung ya. Itu yang Kristus lakukan. Sehingga kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari tabiat-tabiat yang lama.
Dimerdekakan dari sifat-sifat yang lama, dari karakter-karakter yang lama. Ya. The old has gone, pergi satu persatu. Dan kita sudah tidak suka lagi dengan hal-hal itu. Ya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, kemudian terakhir ada yang stay, ya. The new is here, ya. The new is here. Jadi yang baru itu stay. Tadi datang, ya, kemudian yang lama pergi, dan yang baru itu tetap tinggal. Ya, tetap tinggal. Bukan hanya datang pergi lagi. Tetapi yang baru itu, ciptaan baru itu, karakter baru itu tetap. Amin. Ya, itu yang harus terjadi. Stay. The new is here. Stay dalam diri kita. Ya, itu seperti gelap dan terang, teman-teman ya. Coba ya, ini nanti akan hidup. Coba satu orang matikan lampu. Ya. Ini yang baru ya, ini kehidupan baru. Ya. Satu lagi ya, nggak apa-apa. Ini masih hidup kok, ya. Ini gelap ini yang lama ya. Ibaratnya kita ilustrasikan gelap ini yang lama. Tetapi Tuhan katakan ketika kita hidup di dalam Kristus, ada di dalam Kristus, maka yang baru sudah datang. Ya, ayo hidupkan lagi. Semua hidupkan. Iya, semua yang baru datang, amin. Dan bukan hanya datang, pergi lagi. Coba, datang, pergi lagi, gelap lagi. Bukan begini. Datang, pergi, terang di gereja, balik lagi ke rumah, gelap lagi. Bukan begitu, saudara. Tetapi datang, kembali lagi, dan stay, amin. Amin. Iya, tetap seperti itu. Di gereja baik, di gereja sopan, ke sekolah juga sopan, ke rumah juga sopan, ke rumah juga baik. Kenapa? Karena stay dia. The new is here, stay. Mengerti ya? Amin ya? Amin. Ya. Karena seringkali saya lihat orang-orang Kristen itu di gereja begitu luar biasa, tetapi di parkiran udah mulai kembali lagi ke yang gelap ya. Udah kelahi lagi di parkiran. Udah kelahi lagi di sekolah. Udah kelahi lagi di Facebook. Kelahi lagi di sosmed segala macam. Bukan begitu anak Tuhan. Yang baru itu stay, tetap ada pada kita. Amin. Mengapa? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Ya, hati kita menjadi hati yang baru dan menetap di situ. Mengapa? Karena Yesus itu tidak bolak-balik keluar masuk dari dalam kehidupan kita. Ketika dia masuk, kita minta dia masuk. Kita minta Roh Kudus masuk, itu akan stay. Dia akan tinggal permanen di dalam kita. Amin. Ya, Tuhan itu permanen. Dia mau tetap tinggal di dalam kita. Ya, makanya dia sangat sedih ketika kita kembali kepada yang lama. Ya. The new is here. Dia stay. Tetap jalani kehidupan yang baru itu. Dan kita sudah harus bisa memilah-milah, memisahkan, mengkategorikan yang mana hidup yang lama, mana hidup yang baru. Ya, jadi kita harus tetap dalam kehidupan yang baru, sifat yang baru yang Tuhan telah anugerahkan itu. Anugerah yang memperbaharui, menciptakan sebuah dunia yang baru dalam jiwa kita. Semua menjadi baru. Ya. Orang yang dijadikan baru bertindak berdasarkan asas-asas yang baru. Tentu yang paling penting adalah firman Tuhan. Itu mengapa kita selalu belajar firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan. Karena ini adalah pedoman kita, ini adalah konstitusi kita sebagai ciptaan baru, firman Tuhan. Belakangan ini teman-teman, saudara, saya begitu terpukul melihat media. Karena di media itu semua hal-hal yang ada di sana itu kebanyakan itu hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang kita lihat, yang kita dengarkan, yang kita tonton di sana itu hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu kita. Ya. Nanti setelah ini kita paling satu setengah jam di sini. Setelah ini kalian akan kembali ke media, nonton terus. Coba pikirkan apa yang saudara konsumsi di situ. Dan ini menjadi
keprihatinan saya, ya, menjadi beban saya. Ya, karena saya perhatikan jarang sekali kita mengkonsumsi hal-hal yang positif dari media itu. Ya. Jadi salah satu resolusi yang saya ambil di usia saya yang baru ini, saya ingin berbagi di media itu minimal 1 ayat firman Tuhan. Siapa tahu ketika saudara nanti lihat-lihat medsos, kemudian lewat 1 ayat. Karena untuk dengarkan khotbah saya setengah jam, kalian tidak mau kan? Saya udah yakin itu. Tapi siapa tahu cuma 16 detik, saudara masih dengarkan firman Tuhan itu. Ya, tapi memang dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Saya sudah buat itu ya, sebagai sebuah pelayanan yang baru. Ya, saya buat kali itu 1 ayat. Ya, today's verse. Ayat hari ini. 1 ayat saja saya bacakan. Siapa tahu nanti lewat ketika kamu lihat TikTok, lewat Bang Saud. Ketika kamu lihat Reels, siapa tahu kamu nggak skip ya, masuk 1 ayat firman Tuhan. Lumayan ya, amin ya. Cuma itu yang bisa kita pikirkan sekarang. Ya, karena TikTok itu ribuan kan, berjam-jam kamu di situ. Yang kamu lihat apa? Yang lucu-lucu, ya kan? Kebanyakan begitu, yang lucu-lucu. Kurang lucu, skip. Ya. Makanya saya gimana caranya Tuhan supaya anak-anak Tuhan ini tidak diperkosa oleh zaman ini ya, zaman yang begitu jahat. Karena ini teman-teman, ini tarik menarik loh sekarang ya, antara yang gelap dengan yang terang itu tarik menarik. Kalian harus sadar itu loh. Jadi tarik menarik dalam jiwamu ya. Yang gelap datang, yang terang datang. Masalahnya itu manusia itu masih suka yang gelap, itu masalahnya. Ya. Masih suka yang gelap, tidak suka yang terang. Ya. Nggak suka firman Tuhan. Khotbah, langsung di skip ya. Khotbah Bang Saud, skip. Makanya kami mutar otak sebagai hamba Tuhan, gimana caranya supaya minimal ada opsi ya. Teman-teman hamba Tuhan juga lakukan itu ya. Apapun caramu, lakukan itu. Karena kita sedang berebut sekarang, berebut jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa sekarang itu sedang berada di sana, di medsos semua. Ya kan? Jadi kita harus masuk ke sana. Yang penting kan konten kita tetap firman Tuhan. Amin ya? Ya, teman-teman hamba Tuhan ini. Siapa tahu mereka, karena saya yakin ketika firman Tuhan itu mereka dengar, dikatakan bahwa dari pendengaran itu timbul iman. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka timbul iman. Siapa tahu mereka menyimak. Siapa tahu mereka bosan dengan yang lucu-lucu itu, kemudian lewat misalkan firman Tuhan, langsung mereka tangkap, timbul iman mereka. Itu yang kami harapkan. Dan kami lakukan itu juga dengan doa, supaya konten-konten firman Tuhan yang masuk di media itu sungguh-sungguh bisa menangkap hati 1-2 orang. Ya, karena kita melihat luar biasa ya. Nggak berhenti-henti media itu ya. Bahkan yang paling jorok pun banyak di sana. Ya. Banyak juga berdagang. Istri saya termasuk ya. Pagi siang sore lihat dagangan terus. 2.000, 3.000, 4.500. Ya. Itu aja yang ditontonin gitu ya. Tanya sama itu ya, kalau saya di mobil, minimal saya nonton politik ya, dengar politik. Iya, supaya saya tahu perkembangan, atau saya dengarkan khotbah, atau saya dengarkan bahasa Inggris, supaya saya belajar bahasa Inggris. Karena saya pengen menjadi pengkhotbah berbahasa Inggris ya. Amin. Ya, karena bahasa Inggris ini kan bahasa internasional ya. Siapa tahu nanti saya bisa ada kesempatan ke luar negeri. Kalau saudara tidak mau dengarkan saya ke Zimbabwe nanti ya. Ya, karena saya lihat orang-orang kita ini nggak mau lagi dengarkan ya. Kita pergi nanti ke Selandia Baru, ke Turki, gitu ya. Macam-macam ya. Bisa aja kan? Mereka dengarkan khotbah saya dalam bahasa Inggris, mereka panggil, gembalakan kami ya. Di mana Pak? Di Turki. Berapa orang? Cuma 250 orang katanya. Kalau orang Batam tidak mau dengarkan lagi, ya kita cari tempat lain.
Itu kan yang lakukan Yesus. Ketika Yesus ditolak di kampungnya, dia pergi. Benar ya? Itu Alkitabiah. Ya. Jadi dengarkanlah hamba Tuhan. Amin ya? Ya. Jangan sembarangan. Iya, iya benaran ini, serius ini ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa ciptaan baru itu sudah ada pada kita saat ini. Ya. Dan kita harus tetap hidup di sana. Itu yang Tuhan mau. Ya. Kita tutup di sini ya. Kita tutup di sini. Kita baca bersama-sama ya. Di dalam Kristus, aku menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita baca dalam bahasa Inggris ya. Kita akan mulai belajar bahasa Inggris ini ya. Siap ya? Siap? 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ya. Nanti saya potong ini, saya buat TikTok ya. Ya, itu caranya sekarang. Karena saudara tidak mau lagi dengarkan yang panjang, kita buat yang pendek. Tetapi kalau itu firman Tuhan dan manusia mendengarkan, masih ada harapan untuk beriman. Amin ya? Ya. Sekali lagi, kita yang ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Hiduplah dalam kehidupan yang baru. Tinggalkan semua yang gelap dan yang lama. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada saat ini buat firman Tuhan. Kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru